Gara-gara bela siswa perokok, HRD dan business owner disebut siap blacklist lulusan SMA 1 Cimaru. Yang katanya kalau masih akan pulang, ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Tapi kalau gue belain muridnya, nggak masuk di akal logika gue yang waktu kecil dididiknya keras gitu. Budak bolos dijuwirkeun bae. Budak udud dikepretkeun bae. Da teu mantak maot ieu. Maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun, silahkan didik oleh orang tua. Nyo Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Abu Tetep Bolos Pakun. Lagi enjoy life dulu tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Sepertinya buntut permasalahan sekolah gitu yang ada siswa ngurut 3 blok lapor polisi gitu ya. Masih cukup lumayan panjang nih. Kemarin juga kita melihat Kang Deddy sepertinya terusik banget sampai bikin 2 kali statement gitu ya. Sayangnya ini bukan di Jabar, kalau di Jabar udah dia beresin gitu ya. Nih Nyo, ada dari Bang Faruk ya, katanya akibat dihujat netizen se-Indonesia, si 630 siswa yang kemarin ikut-ikutan mogok sekolah demi membela temennya yang ketahuan ngudut gitu ya. Itu kena mental, yang akhirnya pemerintah menyiapkan dampingan psikolog katanya. Aduh, aing mah kita lihat dulu ceki-ceki. Play. Walaupun sudah damai antara Kepsek dan murid yang diduga merokok, tapi ada masalah baru nih. Para murid yang mogok sekolah kena mental. Banyak komentar dari warganet yang bilang nge-blacklist semua alumni dari SMA 1 Cimarga. Jadi PMK berinisiasi untuk mendatangkan psikolog untuk mengembalikan mental mereka. Itu ada lagi buntutnya gitu. Ya lagian aduh dengan ikut-ikutan ikut mogok tuh kan jadi jejak digital ya. Udah kadung ada gitu, udah terlambat. Aduh tolonglah. Nah sebelumnya itu netizen kayak gini nih yang dirangkum sama konten kreator TikTok Ica Nurhana gitu, merangkum bahwa ada netizen, terus ada juga yang katanya ini sepertinya dari HRD perusahaan gitu yang melihat case ini justru mereka malah memblacklist gitu. Loh kok yang salah dibela gitu nih, ceki-ceki. Play. Lihat nih efeknya nih ya, yang kemarin kita bahas ya. Gara-gara bela siswa perokok, HRD dan business owner disebut siap blacklist lulusan SMA 1 Cimaru. By the way, aku punya usaha yang mengcover semua area Banten. Kupastikan ketika rekrut pegawai nantinya SMA 1 Cimarga bakal aku blacklist. Business owner dan HRD se-Indonesia Today, ada yang punya data 630 siswa SMA 1 Cimarga yang demo bela siswa perokok minta dong mau di blacklist. Saya sebagai orang yang biasa rekrut karyawan akan saya catat dan blacklist alumni SMA 1 Cimarga Banten lulusan tahun 2026 sampai 3 tahun ke depan. Akhirnya ngelebar kan kasus siswa merokok dan teman-teman satu sekolahannya yang mogok. Sudah banyak perusahaan yang nandain alumni SMA tersebut plus angkatannya auto di blacklist. Jadi kasus ini menjadi pembelajaran ya buat semuanya. Karena begini, ini tentang kualitas SDM. Jika masih sekolah saja sudah melanggar dan yang salah dibela, lalu bagaimana nanti kalau kerja di perusahaan? Semua tempat itu punya aturan, dan jika sudah hal tidak benar saja dibela, maka tidak akan ada tempat yang mau menerima kualitas SDM yang buruk seperti itu. Ngeri banget loh ini, ya jejak digital tidak bisa hilang. Satu anak yang salah karena lainnya membela, efeknya sampai panjang. So poinnya, belajar untuk memahami satu kasus perkara dan tidak ikut emosi ketika kamu tidak terlibat di dalamnya. Betul. Ingat ya adik-adik, masa depan kamu itu jauh lebih berharga. Dan ini menjadi pembelajaran juga buat banyak murid-murid di seluruh Indonesia. Gimana menurut kamu? Itu banyak banget netizen tuh yang aduh kok ngelihatnya kayak begini gitu ya. Ya otomatis rujakan akan keluar gitu. Nah si siswanya
katanya kena mental gitu, makanya harus ada pendampingan psikolog. Nah menariknya sempet klarifikasi juga perwakilan dari siswa gitu, kenapa sih kok dalam tanda kutip ya ikutan sebel sama capseknya. Nah si klarifikasinya itu ngeblunder lagi nih, meluncur nih. Ini dari ke akun TikTok Sakur itulah pokoknya rada riet ngebacananya. Captionnya, ramai siswa-siswi SMA 1 Cimarga protes perilaku oknum capsek katanya. Ya mungkin yang aku tangkap di sini dugaanku ya ini mereka mau klarifikasi kenapa sih dasar mereka tuh ikutan mogok gitu, bukan semata-mata membela yang teman yang salah tapi protes perilaku capseknya juga. Emang perilaku apa sih yang sangat memberatkan siswa? Nah kita lihat ceki-ceki. Yang katanya kalau kerja kan suruh pulang. Udah demo besar kayak gini. Kalau terkait karakter kepala sekolah, ibu kan ini ibu guru ya, ibu kepala. Kalau terlambat disuruh pulang. Iya, salah satu yang memberatkan siswa adalah aturan dari kepala sekolah yang menyebutkan katanya kalau terlambat disuruh pulang. Enggak, aku mikirnya expect apa gitu, terlambat dapat surprise gitu, surprise, wah karpet merah, selamat kalian telah terlambat gitu. Apa dapat expect apa sih? Iya kan justru bagus kan ada apa namanya disiplinnya kan. Iya dari dulu SMA aku juga begitu dulu. Telat suruh balik gitu. Ketinggalan urusan nilai terserah urusannya, kenapa telat gitu. Nanti mungkin dikasih momen buat banding kenapa misalkan banyak bocor dan segala macam, nanti dah gitu. Tapi ada poin aturannya dan itu aturan umum sekolahan gak sih? Iya. Enggak kayak gini leha-leha begitu masuk kantor lah kaget. Dulu di sekolah aku telat nggak kenapa-napa, kenapa sekarang di kantor telat potong gaji gitu. Come on man. Iya, komenannya pun ada 4.700 yang sekilas sih aku ngeliat tidak ada dukungan ya. Kalau kesiangan disuruh pulang lah sekolah lain juga gitu. Terus lu maunya apa, berharap disambut karpet merah katanya. Iya. Nah ini ada yang menduga dari Neng Sufie, berarti dulunya sekolah ini tidak disiplin. Semenjak capsek baru yang katanya 3 tahunan itu ya, menerapkan aturan mereka nggak terima karena terbiasa leha-leha. Dugaannya ke arah situ. Masuk akal sih. Karena ini aturan yang wajar yang diprotesnya itu, bukan yang kalau telat terus handstand ke sekolah gitu apa gimana, enggak kan? Lu telat pulang nggak usah masuk gitu. Ya tolonglah. Yang akhirnya klarifikasi ini mungkin tujuan awalnya untuk menetralisir sentimen negatif teman-teman netizen, justru malah makin banyak gulungan negatifnya gitu. Ditambah lagi mungkin KDM udah kesenggol banget ya, sayang ini bukan di Jabar, sampai 2 kali bikin statement gitu. Tapi sebelum ke KDM kita ke duo Dedi yang satunya lagi nih meluncur nih. Nio, Om Ded sampai bikin statement nih ya, ceki-ceki. Ini ya gue ngomong ini ya bakal kontroversi lah, pasti kontroversi. Kalian udah baca atau denger ini rame lah tentang kemarin ada guru, ibu guru, dia nampar anak muridnya, katanya nampar, gara-gara si anak murid ini kelihatan atau ketahuan lagi ngerokok gitu, ditampar. Nah si anak murid ini kan lapor ke orang tuanya ya udahlah, terus kasusnya jadi panjang dan akhirnya katanya gurunya dinonaktifkan gitu ya, gara-gara anak ini. Nah ini kontroversinya gini, gue bingung nih, kalau gue belain gurunya pasti nanti banyak netizen yang akan mengatakan, wah tapi kan itu penganiayaan anak, ngajarin anak nggak boleh begitu, sekarang mental health dan sebagainya gitu ya, KPAI ntar nyerang gue juga mungkin gitu ya. Tapi kalau gue belain muridnya nggak masuk di akal logika gue yang waktu kecil dididiknya keras gitu. Jadi gue gak mau belain dua-duanya, gue cuma mau pesan aja buat anak-anak murid seperti ini. Kalian bisa lapor orang tua kalian, bagus. Itu artinya kalian punya orang tua yang kalian tidak punya. Biji. Karena pasti udah nangkep nih orang sok bernyali gitu, berani ngurus di sekolah kan, berarti udah yang ku bilang gitu untuk lingkungan sekolah, wow lu nyali lu tinggi gitu, begitu digaplok gitu kan lapor ngadu ke polisi, makanya lu nggak punya biji lu gitu doang ngadu, padahal konsekuensi dari hal yang dia lakuin itu tuh kan. Tolonglah, berarti udah meresahkan banget kan itu teh. Ini dari kita dua Dedi ya, Dedi yang satu nih, Dedi satunya lagi nih meluncur. Nih yo,
Sampai di satu hari yang lalu di channel Lembar Pakuan saat Kang Deddy pidato di Tasik apa kalau nggak salah, di up juga gitu, saking gemesnya KDM gitu. Mungkin kalau di Jabar mah gue pasang badan buat gurunya mungkin ya. Nih ceki-ceki. Play. Pendidikan berkarakter diwangun kumaha, hubungan murid jeung guru kudu bener. Sabab budak dititipkeun ka sakola teh artina diserenkeun. Ari diserenkeun teh kudu percaya ka guruna. Kulantaran kudu percaya ka guruna, wayahna indung bapana ulah ngilu campur urusan budak di sakola. Budak bolos dijiwirkeun bae. Budak udud dikepretkeun bae. Da teu mantak maot ieu. Naon deui? Budak di sakola luncat jalan jendela ku guruna dicepretkeun bae. Sabab naon? Mending keneh dicepret keur leutik daripada geus gede jadi garong. Iya Pak, karakter. Ku kituna karakter ieu engkin kedah dituturkeun ku pawali kota di pamarentah provinsi. Guru nu narima budak kolotna wajib nanda tangan di atas materai surat pernyataan. Surat pernyataan naon? Kuring nyerenkeun ieu budak salila guruna ngadidik jeung kapentingan budakna, lamun mere hukuman kulantaran cinta lain kulantaran kageuleuh, kuring moal nuntut ka pengadilan, moal lapor ka polisi, lamun aya pacengkadan direngsekeun ku musyawarah di sakola. Ieu karek guru boga kawani boga wawane. Naon sababna? Guru boga kawani, budak bangor wani nyarek, budak udud wani nyarek. Lamun guru geus eueuh kawani sieun dikriminalisasi, eta budak bolos diantep, gelut diantep, jadi geng motor diantep. Kunaon barudak urang ayeuna jadi kieu? Diantep ku kolotna. Jadi di sini aku tangkap bebannya diserahin ke orang tua, beban-beban mendidik gitu, karena ada aturan bentukan Pemprov di lingkungan sekolah gitu. Jadi secara lu masuk sekolah harus terima konsekuensinya, kalau enggak lu harus sudah kebentuk dari rumah gitu. Jangan ngurusin nggak mau, begitu tegur guru dilaporin gurunya. Ya nggak punya nggak punya keberanian gurunya, udah ngajarin juga, ngebentuk juga, digaji kecil, kurang beban apa coba jadi guru. Nah ini yang aku tahu sih Kang Deddy gemes pasti nyampe ke kuping Kang KDM gitu kan. Ini gimana sih kok penanganannya kayak gini, cuma sayangnya bukan di Jabar gitu ya. Akhirnya ya hanya meluapkan lewat nih pidato di Jabar, kita nggak boleh kayak gitu loh, kasarnya mah begitu. Gitu. Sebelumnya udah di-up juga sama KDM nih meluncur. Nih pokoknya sampai kalau di-up berkali-kali berarti itu gemes Kang Deddy nih ya. Nih sebelumnya kan di 3 hari yang lalu juga udah di-up yang ini, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang memberikan harapan. Saya sudah selesai mengantar nih yang ke sekolah. Dan sesungguhnya ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi, agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah. Bukan sebaliknya, kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelaan dan kita menyalahkan gurunya, anak itu akan sudah merasa dia boleh melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar, karena orang tuanya melindungi. Untuk membangun hubungan guru dan orang tua siswa agar hubungannya konstruktif dan punya landasan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan dan ingin menyelesaikan seluruh problem hubungan murid dengan guru di sekolah tanpa membawa ke ranah hukum. Ini adalah bagian dari membangun kesetaraan serta ikatan hukum yang kuat hubungan guru dan orang tua siswa.
Semoga kita semua bisa bersama-sama menjaga iklim pendidikan, mendidik anak-anak kita untuk menyiapkan generasi yang kuat ke depan. Dan semoga guru senantiasa terlindungi dari berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi. Juga siswa juga terlindungi dari berbagai bentuk godaan yang membuat dia keluar dari sistem kehidupan yang semestinya dia jalani sebagai anak remaja. Mendidik anak adalah kewajiban kita bersama. Di sekolah adalah kewajiban guru, ketika di rumah adalah kewajiban orang tuanya. Nah itu kan jangan dibebanin semua ke guru, begitu tegur dilaporin. Di sini kalau di Jabar nih ya kemarin ya dugaanku ya itu langsung Kang ADM intervensi, stop laporan, cabut, nih siswa barakin gitu. Iya. langsung yang kalau perlu yang apa namanya yang ikutan mogok barak semua udah tuman lah, daripada akhirnya ya walaupun belum bisa dikonfirmasi ya bener enggaknya ya, tapi kan sudah ada suaraan dari netizen bahwa ARD nge-blacklist, terus mau jadi apa gitu ibaratnya kan. Kalau mau langsung kerja susah. Belum nanti suara netizen juga kan ngedorong buat universitas blacklist juga gitu. Aduh jadi PR-nya jadi panjang gitu. Masalahnya netizen juga bisa dibilang tuh aku menduganya cukup lumayan kecewa gitu dengan cara penyelesaian pemerintahan setempat untuk ngeberesinnya nih meluncur. Ninyo sampai 89 Kak sekarang tuh ya, kita flashback ceki-ceki. Play. Itu sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktifkan segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi. Ganti PLT, sekalian diproses. Begitu. Jadi nggak benar. Sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak bagus. Gitu. Walaupun penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jalan. Kalau dari hasil pemeriksaan internal Pemprov sendiri bahwa kepala sekolah dinyatakan tidak bersalah, akan ada upaya untuk membantu proses hukumnya? Pasti, kan proses hukum di kami, belum sampai ke pidana ya. Soalnya orang tuanya sudah melaporkan ke Polres Lebak. Belum sampai ke pidanaan, baru pada posisi lead baru penyelidikan. Nanti kalau pidanaan kan di pengadilan. Nah, saya berharap nanti seperti apa, lapor seperti apa, kan berarti ada sesuatu. Kalau jadi anak kita nih ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Sama kayak orang bawa mobil tiba-tiba sepeda kiri-kiri kanan, ya kita harus berhenti. Jangan karena kita mau bersaing dengan sepeda, kalau mobil seperti itu. Jadi ya yang namanya kepala sekolah udah lebih tua, lebih senior, ya harus jaga. Tapi anak-anak juga kan kadang-kadang akhlaknya, budi pekertinya, bawaan dari rumah, bawaan dari luar dibawa ke sekolah. Nah itu kita investigasi. Ya wajar sih kalau netizen gemes sih ya. Ya mungkin KDM juga gemes gitu ya. Sampai 2 kali dia nge-up soal itu. Aduh tolonglah. Ya tapi kan sebenarnya sudah beres gitu ya. Walaupun penyelesaiannya rada wadidau menurut netizen, sudah beres pun jadi tetap ganjelan buat netizen gitu ya. Sampai sekarang masih banyak netizen juga yang apa namanya masih bersuara menyindir gitu ya. Nih meluncur nih. Ninyo, ini dari Converse_star nih ya. Sepertinya tenaga pengajar juga nih kalau ngeliat backgroundnya ya. Ceki-ceki. Play. Orang benar kalau sendiri itu jadi salah. Tapi ketika orang salah beramai-ramai menjadi benar. Betul Iya, di sini kan mungkin ngelihat si ibu sendirian bener sebenarnya, cuma jadi salah gitu ya, gitulah ngerti lah ya. Tolonglah. Karena sebelumnya udah ada case Yaimim juga kan, pas banget, jadi netizen udah langsung Nextnya lagi. Ninyo dari Mang Ojan Sarkadut nih ya, menyindir di depan anaknya langsung, ceki-ceki. Kalau lo ngerokok di sekolah terus lo ditampar sama guru, ya
nggak bakalan ya gua menangin. Pulang lu bahkan gua gulung ya. Gua gulung, gua tampar habis-habisan ya. Bagus guru kayak gitu ngedidik, bener gak? Gitu. Ayo macam ini anak gua ya. Kalau dia mau macam-macam ya ngelawan ke guru, jangan guru yang bertindak. Terus walaupun guru bertindak, gua dukung ya. Di rumah gua gulung lagi nih anak ya. Gitu. Begitu. Terus guru didik anak-anak Indonesia biar punya karakter, punya mental dan punya jiwa kesatria. Ulah cengeng. Maju terus. Cengeng gak lu Tong? Wah, iya tuh anak gua. Oke. Ini Mang Ojan Sarkadu kita tahu warga Jabar juga karena sering mendukung konten-konten Kang Deddy gitu ya. Ya ini bentuk menyuarakan kekecewaannya atas ya penyelesaian masalah SMA 1 kemarin itu yang dinilai kurang gitu menurut netizen mah ya. Nextnya lagi. Cus. Ini olasnya, kenapa Kang Deddy gemes banget sama masalah ini? Sayangnya bukan di Jabar jadi dia tidak bisa nyelesain. Ini dari 10 bulan yang lalu. Udah gemes banget soal ngeliat dunia pendidikan teh nih Kang Deddy nih ceki-ceki. Play. Ingat, banyak orang tua ketika anaknya saya benerkan marah, orang tuanya benci pada saya. Dan saya orang yang tidak takut dibenci oleh siapapun kalau ingin merubah anak bangsa Indonesia. Saya tidak takut. Kenapa? Hari ini orang tua takut pada anaknya. Hari ini orang tua takluk pada anaknya. Kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah. Karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silahkan didik oleh orang tua. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya, saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah. Kalau sikap mental orang tua tidak berubah, ini penting. Indonesia, Jawa Barat butuh pemimpin yang bukan hanya humanis, tetapi dia punya integritas diri untuk merubah masyarakatnya. Anak kita ada saatnya disayangi, ada saatnya dicium, tapi ada saatnya juga kita pelototin, ada saatnya. Tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya. Ada saatnya Allah juga menciptakan malaikat, ada yang pemberi rezeki, ada saatnya. Oh, itu gemes banget pasti Kang Deddy sama case ini itu makanya sampai beberapa kali nyentil-nyentil tipis-tipis ya sekalian mungkin mengingatkan gitu ya, di Jabar kalau gini-gini nggak akan gua support lo gitu kan, mau mogok-mogok mau gua tutup sekolahnya. Jangan macam-macam. Tapi memang netizen pun masih gemes sampai sekarang juga kayak ini selesai gitu aja nih gitu. Terus yang dugaan musuh dalam selimut dan segala macamnya nggak ada diproses nih, gemes aja gitu netizen tuh ya. Aduh, yaudah aja mungkin segini dulu. Super thanks-nya belum ada karena ini video kedua. Jadi kita closing. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa nyonya dan Mama nggak boleh bolos. Aku sudah lirik-lirik dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.